Pemirsa, pendaftaran calon anggota legislatif sudah dibuka sejak Senin kemarin. Lalu bagaimana proses pendaftaran calon anggota legislatif tahun ini dan apa yang harus diperhatikan agar tidak ada caleg yang bermasalah? Kita akan bahas bersama dengan Ketua KPU RI Ada Hashim Asyari dan juga analis politik Rai Rangkuti sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi Bapak-Bapak, saya mau ke Pak Hashim terlebih dahulu. Pak Hashim, sudah dibuka kemarin, hari ini artinya hari kedua, sudah berapa parpol yang mendaftarkan caleg-calegnya? Untuk di DPR RI yang mendaftarnya ke KPU Pusat kemarin tanggal 1 Mei 2023 belum ada yang mendaftar. Kalau laporan teman-teman di sejumlah provinsi yang sudah ada yang mendaftar adalah mendaftar bakal calon DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Demikian Mas. Tapi sudah ada tidak Pak sinyal dari parpol yang menyampaikan surat resmi kapan mereka akan mendaftarkan diri datang ke KPU? Kalau yang dari partai politik belum ada. Baik, artinya sejauh ini dari partai politik masih belum ada yang mendaftar. Pak Hashim, tahun ini juga pendaftaran dilakukan melalui aplikasi Silon. Apa yang kemudian membuat berbeda pendaftaran tahun ini metodenya dengan sebelumnya? Sebetulnya metodenya sama ya. 5 tahun yang lalu untuk mendaftarkan bakal calon itu juga begitu. Pimpinan partai politik sesuai dengan tingkatannya, baik itu di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, mendaftarkan bakal calon ke kantor-kantor KPU sesuai dengan tingkatan. Untuk mendaftarkan bakal calon anggota DPR RI, pimpinan pusat partai politik mendaftarkannya ke KPU. Demikian juga untuk pimpinan partai politik provinsi mendaftarkan bakal calon anggota DPRD provinsi ke KPU provinsi. Nah, untuk pengurus partai politik tingkat kabupaten kota mendaftarkannya ke KPU kabupaten kota. Dan kemudian untuk daftar ke kantor KPU itu sebelumnya kan harus mengunggah dokumen-dokumen daftar bakal calon berikut persyaratannya ke Silon, Sistem Informasi Pencalonan. Baik, Pak Hashim, untuk persyaratan, apa yang harus diperhatikan oleh para caleg dan juga parpol ini? Mengingat tahun ini pemilu dilakukan secara serentak. Sebetulnya sama Mas, karena di pemilu 2019 itu menggunakan Undang-Undang Nomor 7 2017. Nah, pemilu 2024 juga masih menggunakan undang-undang yang sama, Nomor 7 2017. Yang membedakan dari pemilu yang lalu 2019 dengan pemilu 2024 itu adalah syarat tentang bakal calon yang tidak pernah kena pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Nah, beberapa waktu yang lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mempersyaratkan bahwa bagi orang yang pernah kena pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang ancaman pidananya 5 tahun atau lebih, itu harus ada jeda waktu 5 tahun terhitung sejak selesai menjalani pidananya, atau dalam bahasa awam itu sudah bebas murni. Jadi konstruksinya kira-kira begini, kalau pendaftaran calon itu 1 sampai 14 Mei 2023, maka ditarik mundur 5 tahun, itu kira-kira jatuhnya 1 sampai 14 Mei 2018. Jadi bagi siapapun yang akan mendaftarkan diri, kalau yang bersangkutan pernah kena putusan pengadilan pidana, itu bebas murninya atau telah selesai menjalani pidananya ya berarti sebelum 1 sampai 14 Mei 2018. Kalau bebasnya setelah itu, maka durasinya belum mencapai 5 tahun. Nah, ini belum bisa mencalonkan diri. Tapi yang saya kira harus kita ingat bersama-sama adalah ancaman pidananya 5 tahun atau lebih. Kalau yang ancaman pidananya di bawah 5 tahun tidak terkena ketentuan ini. Karena fokus dari putusan Mahkamah Konstitusi itu tersebut merujuknya kepada ketentuan bahwa yang bersangkutan itu kena pidananya yang ancamannya 5 tahun atau lebih. Itu saya kira yang membedakan 5 tahun yang lalu dengan sekarang menurut ketentuan di Undang-Undang Pemilu. Untuk membuktikannya Pak Hashim, apakah diperlukan adanya putusan pengadilan yang dilampirkan?
Jadi yang diperlukan adalah surat keterangan dari pengadilan negeri. Untuk mencapai itu berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pengadilan, diperlukan surat keterangan catatan kriminal dari kepolisian atau SKCK itu jadi syarat untuk memperoleh surat keterangan dari pengadilan negeri. Nah, pengadilan negeri tentu akan berdasarkan kepada sistem informasi putusan-putusan pengadilan, sehingga bisa jadi misalkan ada orang berdomisili di kabupaten atau di kota A misalkan, kena putusan pengadilannya di kota C misalkan, maka mestinya di dalam sistem informasi putusan-putusan pengadilan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung itu dapat diketahui yang bersangkutan ini pernah kena pidana yang ancamannya 5 tahun atau lebih, atau tidak pernah kena putusan tersebut. Kalaupun pernah, itu perkaranya apa dan kemudian diputus oleh pengadilan negeri mana. Nah, ini yang saya kira penting untuk kita cermati bersama-sama, karena seringkali itu jadi problem bahwa yang bersangkutan itu mendaftarkan dirinya sebagai calon, itu kan kemudian ada alamat domisili yuridis ya berdasarkan KTP. Tapi yang bersangkutan bisa jadi pernah kena pidananya bukan di alamat domisili yuridis, tapi di tempat lain. Nah, ini yang oleh pengadilan negeri akan diterbitkan keterangan semacam itu. Nah, bagi yang tidak pernah kena putusan pengadilan, itu juga tetap dipersyaratkan surat keterangan tersebut. Karena pada dasarnya kan begini, kalau ada orang mendalilkan dirinya tidak pernah kena putusan pengadilan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap yang ancamannya 5 tahun atau lebih, maka diperlukan bukti atau dirinya harus membuktikan, yaitu berupa surat keterangan dari pengadilan negeri. Baik, artinya ini kan sudah ada aturannya dan juga harus dibuktikan apakah mereka pernah terjerat kasus pidana atau tidak selama 5 tahun minimal, aturannya sudah jelas. Lalu saya mau ke Pare, ini kan masih ada saja nampaknya peluang bagi calon-calon anggota legislatif yang nampaknya bersikukuh ingin mencalonkan diri meskipun mereka pernah terjerat pidana. Lalu KPU juga sudah ada aturan seperti ini. Lantas apa yang harus diperhatikan masyarakat nantinya agar jeli tidak kecolongan lagi? Sebetulnya ada dua ini. Pertama adalah soal minat masyarakat untuk melakukan verifikasi awal terhadap calon-calon yang akan mereka dukung gitu ya. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah persyaratan-persyaratan administratif seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Hashim ya. Nah, yang kedua adalah soal sejauh apa KPU responsif terhadap berbagai katakanlah temuan, aduan masyarakat terkait dengan ini gitu. Saya kira dua-duanya ini relatif rendah di kita itu. Jadi minat masyarakat untuk meneliti administrasi dari para caleg-caleg ini, ya katakanlah bacalek dulu karena masih sifatnya DPS ya. Dan yang kedua adalah sejauh apa KPU mampu melakukan respon yang cepat terhadap pengaduan-pengaduan itu gitu. Nah, sekarang kan semua kita bertumpu pada silon ini yang dipergunakan oleh KPU, mengingat peristiwa yang terjadi pada proses verifikasi atau pendaftaran partai politik ya peserta pemilu pada beberapa bulan yang lalu, itu menunjukkan kepada kita bahwa dua mekanisme ini pada tingkat tertentu nggak terjadi gitu. Pertama adalah respon publiknya. Dan yang kedua adalah sejauh apa kecepatan KPU untuk merespon itu gitu, sehingga mengakibatkan terjadi sengketa di tengah masyarakat, dan sengketanya itu lebih karena adanya pengaduan dari peserta pemilu dibandingkan misalnya ada temuan-temuan dari masyarakat gitu. Ini menurut saya yang perlu lebih diaktifkan gitu. Termasuk di dalamnya ya kalau keluhan kita itu adalah soal silon ini ya, sejauh apa silon ini memberi informasi yang cukup kepada masyarakat terkait dengan bacalek-bacalek ini gitu. Misalnya soal masa tahanan itu, apakah akan dicantumkan di silon atau tidak gitu ya. Atau orang itu pernah dipenjara berapa tahun, kasusnya apa dan seterusnya itu. Sebab kalau kita lihat menggunakan ya contoh silon data silon yang sebelumnya, itu akses publik terhadap data itu rendah sekali gitu. Itu cuma ada nama, dapil, ya kan mungkin status perkawinan ya gitu.
Tapi soal apakah karirnya, ya usaha di mana, termasuk mungkin nanti ya, diupdate soal LKPN-nya kalau sudah ditetapkan sebagai caleg dan seterusnya itu agak sulit kita menemukan itu di silonnya KPU gitu. Nah mungkin itu yang harus diperluas oleh KPU, bagaimana memberikan informasi yang awal kepada publik terkait dengan banyak hal yang berhubungan dengan bacalek-bacalek ini, tentu dengan tetap memperhatikan undang-undang apa namanya itu ya, kerahasiaan pribadi gitu ya. Misalnya nomor telepon yang nggak bisa diunggah, nggak diperkenankan gendung, ya nggak dipakai dan seterusnya. Tapi kalau data-data yang berhubungan dengan publik, ya itu semestinya memang harus disampaikan secara detail oleh silon ini kepada masyarakat. Dengan itu masyarakat bisa betul-betul mencermati ya sejauh apa proses atau kebenaran atau informasi yang berkaitan dengan bacalek-bacalek ini. Sebagai catatan lah misalnya begini, Mas. Sekarang ini kan terjadi proses rekrutmen tuh di tengah penyelenggara pemilu, di tengah pelaksanaan ini, baik di KPU maupun Bawaslu. Berbagai temuan sebetulnya disampaikan oleh masyarakat terkait dengan entah itu tim selnya ataupun panselnya, ataupun dengan calon-calon penyelenggara pemilu ini. Tetapi sejauh yang saya perhatikan, respon atas pengaduan-pengaduan itu relatif rendah, bahkan berkesan diabaikan gitu. Nah, kalau kita melihat cara kerja yang seperti ini dengan puluhan ribu ya bacalek yang akan dikonfirmasi oleh publik, karena bukan hanya di tingkat nasional, provinsi, bahkan di kabupaten kota pun orang harus terlibat ya untuk mencari data atau informasi terkait dengan bacalek-bacalek ini gitu. Saya tidak tahu mekanisme apa yang akan dipakai oleh KPU untuk merespon cepat ya, memastikan bahwa semua laporan-laporan masyarakat yang terkait dengan berbagai keganjalan atau keganjilan yang berhubungan dengan bacalek-bacalek ini dapat direspon secepat mungkin, mengingat dua pengalaman kita yang saya sebutkan tadi. Di verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta pemilu, dan menurut saya ya respon yang cukup lambat terkait dengan berbagai pengaduan publik terhadap entah itu timsel ataupun pansel namanya, ataupun calon-calon penyelenggara pemilu yang tengah diseleksi baik oleh KPU maupun oleh Bawaslu saat ini. Baik, artinya ini perlu ada respon cepat. Pak Hashim, bisa tidak respon cepat ini diterapkan melalui aplikasi Silon ini nanti? Yang pertama soal publikasi data atau dokumen caleg ya. Jadi sebelum dipublikasi, KPU meminta konfirmasi dari pimpinan partai politik di semua tingkatan, apakah misalkan ya seperti dokumen riwayat hidup atau CV itu dipublikasikan atau tidak. Jadi sebelum kami mempublikasikan harus mengkonfirmasi kepada pimpinan partai politik. Kemudian yang kedua, tanggal 1 sampai 14 itu adalah masa pendaftaran bakal calon ya di semua tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten, kota. Dan nanti setelah itu dilanjutkan dengan verifikasi atau penelitian administrasi terhadap dokumen-dokumen persyaratan bakal calon. Nah pada saat itulah kemudian ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketika KPU membaca atau meneliti dokumen-dokumen persyaratan tersebut yang dalam pandangan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggap problematik, maka KPU melakukan sejumlah klarifikasi ya kepada institusi atau lembaga yang punya otoritas atau punya wewenang, misalkan tentang ijazah seseorang misalkan, atau surat keterangan pengadilan seseorang, dan seterusnya dan seterusnya. Kemungkinan kedua adalah adanya tanggapan dari masyarakat. Apakah itu langsung kepada KPU, misalkan ada orang dengan identitas yang jelas berkirim surat kepada KPU, dan kemudian mempersoalkan calon tertentu tentang misalkan tadi ya syarat pendidikannya, atau misalkan seseorang itu masih jadi anggota DPRD dari partai A misalkan, tapi sekarang kok dicalonkan oleh partai yang lain, misalkan partai B misalkan, atau tanggapan masyarakat yang disampaikan lewat Bawaslu, sehingga ada kemungkinan juga Bawaslu memberikan catatan tanggapan berdasarkan laporan masyarakat kepada Bawaslu yang kemudian disampaikan kepada KPU.
Jadi ada saatnya verifikasi administrasi dalam rangka untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan tersebut. Nah ini yang tadi Bung Ray Rangkuti mengatakan apakah KPU akan responsif atau tidak. Nah, itu akan dilakukan pada masa pendaftaran calon. Dan kemudian pada masa verifikasi atau penelitian syarat bakal calon. Dan terhadap hasil klarifikasi, hasil verifikasi, hasil penelitian KPU terhadap dokumen persyaratan itu nanti akan dikonfirmasi kembali kepada partai politik dan ada kesempatan untuk perbaikan persyaratan bagi bakal calon. Pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ketua KPU Hashim Asyari dan juga analis politik Pak Ray Rangkuti. Kita ke Pak Ray terlebih dahulu. Pak Ray, menjadi menarik karena di tengah proses pendaftaran calon anggota legislatif ini juga berbarengan dengan judicial review yang masih berlangsung di MK terkait dengan pemilu terbuka dan juga tertutup. Apakah ini bisa mempengaruhi nantinya ketika tiba-tiba dinyatakan tertutup akan ada pendaftaran caleg ulang atau bagaimana Anda melihatnya, Pak Ray? Kalau sudah sejauh ini menurut saya apapun putusan Mahkamah Konstitusi boleh disebut mestinya tidak diberlakukan untuk pemilu 2024 ini. Apalagi putusan itu katakanlah misalnya mengubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi proporsional tertutup. Karena ini akan mengembalikan kita kepada kekacauan gitu. Saya kira tega banget deh MK kalau sampai misalnya putusan mereka mengubah sistem pemilu dan harus diberlakukan tahun 2024 ini gitu. Di tengah tahapan yang sudah sampai sejauh ini ya gitu. Kecuali misalnya putusan itu ya ditangguhkan untuk dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya ya. Dan lebih dari itu saya pribadi berharap putusan MK itu tidak sampai mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka kepada proporsional tertutup. Karena menurut saya kalau sampai itu diberlakukan lagi oleh MK gitu ya, kita setback ya dari yang sudah sedemikian rupa ya hiruk pikuknya, senangnya partisipasi masyarakat karena sistem proporsional terbuka ini saya kira akan melembek juga gitu ya ujung-ujungnya gitu. Karena sebelum ini saja misalnya saya mendengar beberapa keluhan partai politik karena pastian apakah akan diberlakukan proporsional daftar terbuka atau tertutup ini mengakibatkan di beberapa tempat partai politik itu kesulitan untuk mendapatkan bakal calon legislatif mereka gitu. Karena orang saling nunggu. Ini putusannya kalau tertutup malas kita ini mendaftar kan kira-kira gitu. Kalau terbuka lebih fair gitu. Kalaupun kita kalah ya memang cuma segitu suara kita gitu kira-kira tuh. Tapi kalau tertutup kita tunggu dulu nih sampai kemudian ke level ini ya. Manakala kelihatan ya makin kuat bahwa pemilu ini putusan MK ini tampaknya tidak akan diputuskan sekarang, ya mulailah orang berani mendaftarkan diri seramai-ramai ke partai-partai politik, sehingga di beberapa tempat kita mendengar partai politik itu mendapatkan kelimpahan bakal calon legislatif mereka. Gitu. Baik Pak Ray, artinya ini kan sudah sedang berlangsung proses judicial review-nya. Kalau dari KPU bagaimana Pak Hashim, apakah ada skema-skema disiapkan jika nanti misalnya pemilu diterapkan sebagai proporsional tertutup? Jadi di Undang-Undang Nomor 7 2017 itu ditentukan bahwa partai politik ketika mendaftarkan bakal calon itu berdasarkan nomor urut ya. Jadi di dalam mengajukan bakal calon itu sudah ada nomor urut bagi bakal calon tersebut. Katakanlah misalkan untuk DPR RI itu alokasi kursi setiap dapil itu 3 sampai 10. Misalkan ada partai politik menggunakan kesempatan maksimal mendaftarkan 10 bakal calon, itu ketika didaftarkan ke KPU sudah ada nomor urutnya, nomor 1 sampai nomor 10. Kalau di DPRD provinsi dan kabupaten kota, alokasi kursi setiap dapil itu 3 sampai 12 bakal calon. Nah, ketika ada partai politik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota menggunakan kesempatan maksimal 12 bakal calon yang didaftarkan, maka 12 nama bakal calon tersebut sudah ada nomor urutnya. Jadi pada masa pendaftaran ini, partai politik di semua tingkatan, pusat, provinsi, kabupaten kota, ketika mendaftarkan bakal calon itu sudah ada nomor urutnya. Nanti akan berpengaruh apakah sistemnya tetap seperti sekarang ini, sistem proporsional daftar calon terbuka, atau berubah menjadi sistem proporsional daftar calon tertutup. Itu yang akan berpengaruh nanti pada saat penentuan
siapa yang berhak menduduki kursi yang diperoleh oleh partai politik. Atau kalau di dalam sistem pemilu itu adalah pada saat penentuan formula pemilihan atau electoral formula atau rumus untuk menentukan siapa yang berhak menduduki kursi partai politik yang diperoleh oleh partai politik tersebut. Pak Hasyim, apakah artinya jika nanti sistemnya berubah, ini tidak akan ada pendaftaran caleg ulang? Iya benar. Jadi pendaftaran calon tanggal 1 sampai 14 Mei tidak berubah dan misalkan putusan Mahkamah Konstitusi memutuskan arah sistem pemilu menjadi proporsional daftar calon tertutup, tidak dibuka pendaftaran bakal calon lagi, karena pada dasarnya nama-nama calon yang didaftarkan ke KPU sudah ada nomor urutnya. Nanti yang akan berpengaruh sekali lagi bukan pada saat pendaftaran calon ini, tetapi nanti pada saat penentuan siapa yang akan memperoleh kursi atau siapa yang berhak menduduki kursi bagi kursi yang diperoleh oleh partai politik di sebuah daerah pemilihan. Namun demikian, seperti kata Mas Ray Rangkuti tadi, memang sangat berpengaruh di internal partai ketika melakukan rekrutmen dan seleksi nama-nama bakal calon yang akan dinominasikan atau akan didaftarkan ke KPU. Karena ini kan akan menentukan akan berpengaruh kepada nanti penentuan siapa yang berhak menduduki kursi ya. Saya kira bukan itu saja Pak Hasyim ya. Kalau misalnya di tengah-tengah ini ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka ke tertutup, saya khawatir bakal banyak tuh caleg-caleg itu yang mengundurkan diri gitu. Khususnya yang nomor-nomor buncit ya, katakanlah yang nomor 7, 8, 9, 10 gitu. Ngapain lagi kita ikut, udah nggak bakal menang deh gitu loh kira-kira. Ngabisin duit aja gitu. Apalagi mereka misalnya adalah caleg yang bukan anggota, artinya memang mereka diundang untuk masuk, bukanlah pengurus partai selama ini atau bahkan mungkin bukan anggota partai politik yang dianggotakan ya setelah mereka menjadi bacaleg gitu loh. Nah itu justru menurut saya yang perlu juga diantisipasi, yaitu pengunduran diri massal ya bacalek-bacalek ini, karena menganggap nggak ada gunanya juga gitu, karena partai itu cuma dapat 1 kursi di dapil itu, ngapain kita juga ikut. Udahlah pasti. Jadi begini, dalam sistem pemilu ini kan ada 4 aspek strategis ya. Yang pertama adalah daerah pemilihan dan alokasi kursi. Kemudian yang kedua mekanisme pencalonan. Kemudian yang ketiga metode pemberian suara. Yang keempat adalah electoral formula atau rumus penentuan konversi suara menjadi kursi dan juga kursi ke calon terpilih. Idealnya memang sistem pemilu itu tidak berubah ketika tahapan pemilu sudah mulai. Dan saya kira kita tahu semua tahapan pemilu 2024 ini sudah dimulai sejak 14 Juni 2022. Sehingga kalau sudah berjalan sistem pemilu di sebuah kepemiluan, misalkan pemilu 2024 ini tahapannya sudah berjalan, idealnya aspek-aspek strategis di dalam sistem pemilu itu tidak ada perubahan. Apakah karena putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi faktanya misalkan kemarin sudah di tengah-tengah tahapan pemilu, di awal tahun 2023 ini ada putusan Mahkamah Konstitusi tentang penetapan daerah pemilihan misalkan. Nah, tetapi sekali lagi Mas Ray Rangkuti dan para pemirsa Metro TV, idealnya perubahan sistem pemilu itu tidak dilakukan di tengah-tengah ketika sebuah kegiatan-kegiatan kepemiluan ini sudah dimulai. Baik Pak Hasyim, kami sudah tangkap poinnya, artinya idealnya sistem pemilu tidak berubah ketika proses tahapan pemilu sudah dimulai. Seperti saat ini pendaftaran sudah dimulai, artinya baiknya bertahan dengan sistem pemilu yang sudah ada. Kata dikhawatirkan bisa ada caleg yang mundur karena sistem ini berubah seperti itu. Terima kasih Ketua KPU RI Hasyim Asyari dan juga analis politik kelima Ray Rangkuti sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime Time. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.